Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Roma Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Muhimah Falasifah. Yang terhormat guru pengampu tafsir tematik Ustadz Ahmad Nidhomi. Yang terhormat kedua orang tua saya di rumah yang sudah mensupport saya dan telah mendoakan saya di sini. Tak lupa juga teman-teman saya yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang haramnya khamar dan berjudi. Di sini saya akan menjelaskan dengan 5 poin. Yang pertama yaitu makna global. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Hai Rasulullah, ketika kamu ditanya tentang khamar dan judi, maka katakanlah, keduanya terdapat dosa yang besar dan kemanfaatan yang sedikit bagi manusia. Kemudian ketika kamu ditanya apa yang harus diinfakkan, maka jawablah kelebihan yang diperlukan. Kemudian apabila kamu ditanya tentang anak yatim, maka jawablah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan ketika kamu berteman dengan mereka, maka mereka termasuk saudara-saudaramu. Kemudian poin yang kedua yaitu sebab turunnya ayat. Di sini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 91. Di dalam sini diterangkan bahwa khamar telah membinasakan harta dan merusak akal. Yang kedua, Ibnu Jarir atau Bari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 152, An-Nisa ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 220 yang berisi tentang kesulitan mengatur konsumsi dan makanan anak yatim. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yakni kandungan hukum. Di sini kandungan hukumnya ada 3. Yang pertama, apakah ayat dari Quran surat Al-A'raf itu adalah dasar diharamkannya khamar? Jawabannya adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi innama harrama rabbil fawahisya al-ayah. Di sini berisikan bahwa khamar adalah perbuatan yang dosa dan perbuatan yang keji. Menurut pendapat Abu Ya'la, ayat ini adalah dasar diharamkannya khamar. Sedangkan menurut mayoritas ulama, ayat ini hanya mencela saja, tidak sampai mengharamkan, karena banyak orang-orang yang masih tetap meminum khamar sejak diturunkannya ayat ini. Dan ayat ini telah dimansuh dalam surat Al-Maidah menurut pendapat Mujahid, Qatadah dan Muqatil. Lanjut ke kandungan hukum yang kedua, yaitu apakah apa yang dimaksud dengan khamar dan apakah yang memabukkan adalah khamar. Jawabannya adalah yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa minuman yang memabukkan berasal dari perasan anggur. Alasan beliau mengucapkan seperti itu yang pertama yakni dari kebahasaan, yakni dari syair Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Kemudian menurut alasan yang kedua yakni dari kesunahan yang berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kedua, menurut mayoritas ulama bahwa semua yang memabukkan adalah khamar berdasarkan hadis 1 Ibnu Umar, yaitu menurut Ibnu Umar setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Yang kedua yakni Abu Hurairah dengan redaksi khamar berasal dari 2 pohon, yaitu kurma dan anggur. Kemudian yang ketiga dari Anas dengan redaksi khamar terdapat dari 5, yaitu kurma, anggur, syair, jagung, dan gandum.
Yang keempat, Ibnu Umar dengan redaksi aku mengharamkan sejak diharamkan. Terus yang terakhir dari Ummi Salamah dengan redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap yang melemahkan dan memabukkan. Lanjut ke tarjih. Di sini tarjih mengutip bahwa setelah meneliti dari beberapa dalil, mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap yang memabukkan dan melemahkan adalah haram. Kemudian lanjut kandungan hukum yang ketiga, yakni apa saja jenis perjudian yang diharamkan? Jawabannya adalah para ulama sepakat bahwa khamr dan judi adalah haram. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 219, yakni berisi tentang katakanlah keduanya, yakni khamr dan judi, terdapat dosa yang besar di dalamnya. Permainan dadu, slot, kartu, catur, dan lain-lain itu termasuk judi yang diharamkan. Kemudian permainan judi menjadi ijma atas keharamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika kamu meminum khamr, maka benar-benar telah durhaka pada Rasul, pada Allah dan Rasulnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan permainan catur dengan 3 syarat, yaitu tanpa pertaruhan, tanpa bualan, dan tidak sampai melalaikan sholat. Poin yang terakhir, yakni hikmah tasyri'. Hikmah tasyri', Allah mengharamkan khamr dan judi. Kemudian keduanya, yakni khamr dan judi, mengandung bahaya dan kerusakan yang besar dan banyak. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian dengan meminum khamr dan berjudi, dan bermaksud untuk mengingat Allah dan melalaikan sholat. Ya, di sini saya telah menyampaikan 5 poin ini dengan sebisa saya. Jadi maafkan saya apabila ada salah kata. Di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.